Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على Allahu Akbar,
أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alladzi an'amna alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa alamu wa fahamu ma qala rabbukum fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbi wa huwa aladul hisab. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fajal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat ya rahimakumullah. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 204. Mulai dari ayat 204, mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita sekalian agar kita semakin lurus dalam menjalankan, mengamalkan ajaran agama. Apalagi bagi kita sekalian kaum muslimin, tiap hari Jumat pasti diserukan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nampaknya evaluasi dari Jumat ke Jumat itu sampai saat sekarang ini belum memberikan hasil yang maksimal di kalangan umat ini. Salah satu di antaranya, belum pernah ada satu masjid kecuali barangkali Masjidil Haram yang begitu khatib naik mimbar, masjid sudah posisi dalam keadaan penuh. Hampir bisa dipastikan, karena itulah pengalaman khatib tiap naik mimbar. Bahkan di beberapa tempat hampir kembali lagi karena disangka tidak ada Jumatan di masjid itu. Begitu hadir, hanya tinggal 3 menit lagi kepada waktunya, itu masjid masih dikunci. Dan ini kejadian ini berulang terus menerus. Padahal tiap Jumat diserukan keimanan ketakwaan, diserukan berbagai macam ayat, apapun itu pendekatannya. Tetapi yang pasti bisa jadi seperti anekdot yang pernah dan barangkali kita sudah mendengar anekdot ini. Anekdotnya apa? Anekdotnya adalah bahwa setan minta pensiun dini dari Indonesia, yang mayoritas umat Islam ini. Kenapa setan minta pensiun dini? Karena manusia lebih setan daripada iblis gitu. Sekali lagi, itu yang terjadi. Karena kalau kita lihat kata-kata mutiara, ya, salah satu kata mutiara menyebutkan tentang perumpamaan dunia ini, itu di situ disebutkan ad-dunya bustanun. Dunia itu bagaikan taman, dunia itu bagaikan kebun. Karena kalau kita sudah mendengar kata-kata taman, kata-kata kebun, hayang teh kadinya kan gitu. Nepi ka ngabelaan kudu mayar oge gitu, make tiket kan gitunya.
Nah, karena memang banyak tanah-tanah milik negara yang kemudian diambil alih oleh para pengusaha. Nu tadina orang teh ka kebon umum teh gratis kan akhirnya mah kudu mayar kan. Nah, di sini disebutkan tajayyanat bihomsati asya, dihiasi kebun itu dengan 5 perkara. Jadi artinya kebun itu akan indah jika apa? Jika ada 5 perkara ini. Yang pertama adalah ilmil ulama, ilmunya para ulama. Yang kedua, wa adlil umaro, adilnya umaro, adilnya penguasa. Kemudian yang ketiga, wa ibadatil ubad, yaitu beribadahnya hamba-hamba, ya, jadi ibadah yang benar. Wa amanatit tujar, dan amanahnya para pengusaha. Dan kemudian yang kelimanya adalah wa nasihatil muhtarifin, disiplinnya para pekerja. Ilmu ulama, adilnya penguasa, ya, ibadahnya hamba-hamba Allah, kemudian kejujuran para pengusaha, dan kedisiplinan para karyawan atau para pekerja. Nah, tapi kemudian di sini dijelaskan faja'a iblis, maka kemudian datang iblis bihom sati alam. Datang iblis itu dengan membawa 5 bendera. Datang dengan membawa 5 bendera. Wa aqamaha bijan bihadil khams, dan kemudian 5 bendera itu ditancapkan di sisi 5 tadi. Faja'a bil hasadi faraqajahu bijan bil ilmi, maka kemudian datanglah iblis dengan bendera hasud dan kemudian ditancapkanlah pada ilmunya orang-orang yang berilmu. Mari kita evaluasi. Berapa banyak hari ini yang dianggap orang yang berilmu? Karena ukuran ilmu hari ini, barangkali ukuran ilmu seseorang hari ini bisa jadi diukurnya dengan apa? Dengan gelar yang tertera di namanya. Dari mulai strata 1, strata 2, 3, ya, sampai kemudian guru besar kan gitu. Tetapi kemudian apakah mereka-mereka yang sudah memiliki ilmu tersebut, ya, secara formal barangkali seperti itu sebutannya, sudahkah masuk dalam kategori innama yahsyallah min ibadil ulama? Hanya saja yang takut kepada Allah itu adalah orang yang memiliki ilmu. Dan ayeuna mah loba jelema nu boga ilmu tapi teu sieun ku Allah. Orang yang berilmu tidak takut kepada Allah. Sebab apa? Sebab dengan keilmuannya orientasinya bukan bagaimana mardotillah. Dengan keilmuannya orientasinya bagaimana kemudian memberikan rahmatan lil alamin. Tapi orientasi keilmuannya apa? Gajihna meh leuwih gede. Gajihna leuwih gede. Da ustad oge lamun boga gelar mah beda dihargaanana. Nyata-nyata ketika sekarang ini banyak orang yang berilmu, banyak ahli ini, ahli itu, dan ahli-ahli sebagainya, tapi kenyataannya kehidupan semakin hari semakin sulit. Mestinya menjadi rahmatan lil alamin, semakin mempermudah urusan, semakin mempermudah segala macam yang dilaksanakan dalam hidup dan kehidupan. Malah bukan orang yang berilmu kemudian membodohi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berilmu. Kenapa? Karena tidak takut lagi kepada Tuhan, tidak lagi takut kepada Allah. Yang penting apa? Kullu syai'in bil fulus, yang penting semuanya jadi uang. Akhirnya apa? Saking ingin diakuinya sebagai orang yang berilmu dengan embel-embel sarjana, maka kemudian bagaimana caranya punya ijazah? Sekalipun ijazahnya kemudian bisa jadi ijazahnya palsu. Pertama itu. Maka oleh karena itu khatib serukan kepada mereka yang alhamdulillah oleh Allah ditakdirkan memiliki keilmuan dengan memiliki gelar kesarjanaannya. Ingat, orientasikan itu adalah mardotillah dan rahmatan lil alamin. Profesionalisme silahkan jalankan, tapi tetap keikhlasannya harus ada. Yang kedua apa? Yang kedua, waja'a bil juri faraq kajahu bijan bil adl. Yang kedua adalah iblis
membawa bendera kezoliman yang kemudian dikibarkan di sisi para penguasa. Ini yang sekarang sedang terjadi. Kezoliman demi kezoliman yang notabene bahwa kewajiban daripada pemimpin, kewajiban dari para penguasa, kewajiban dari umaro tiada lain adalah bagaimana mensejahterakan masyarakatnya, mensejahterakan rakyatnya. Dan itu tertuang dalam aturan yang kemudian disebut sebagai 4 pilar kebangsaan. Salah satu diantaranya adalah kaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ terdapat bagaimana tujuan kita mendirikan negara Indonesia yang kita cintai ini. Semakin banyak rumah sakit, bukan semakin mudah kita memperoleh kesehatan, pengobatan. Semakin banyak lembaga-lembaga pendidikan, bukan semakin mudah kita memperoleh pendidikan. Semakin banyak pesantren, bagi pabalatak pesantren teu boga duit mah moal bisa asup pesantren. Dan sekarang mah masuk pesantren juga harganya mahal. Boga gedung saeutik ngadegeun sakola, boga gedung saeutik ngadegeun sakola. Masya Allah. Oleh karena itu yang kedua ini, ya, kaitan dengan penguasa. Ingat, sudah banyak kasus-kasus contoh-contoh dari para pendahulu kita, dalam artian dari umat-umat sebelumnya yang bagaimana kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi kezoliman para penguasa. Jangan merasa diri hari ini menjadi penguasa. Jangan merasa hari ini berbagai macam lembaga untuk melanggengkan kekuasaan dimilikinya. Sebab apa? Semuanya itu adalah fan, semuanya itu adalah fana, semuanya itu adalah akan binasa. Semuanya akan hancur. Karena pada saatnya nanti Allah juga akan memberikan jawaban bagaimana kekuasaan itu jika digunakan dengan benar, maka insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Tapi jika kekuasaan hanya mengikuti langkah-langkah setan, yaitu dengan kezolimannya, maka bisa dipastikan suatu saat nanti akan binasa. Bukan saja di dunia, tapi kelak kemudian di akhirat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Hadirin jamaah Jumat yarhamukumullah. Kemudian apa? Waja'a bil hiyanati faraqajahu bijanbil amanah. Maka kemudian datang iblis dengan membawa bendera hianat dan dikibarkannya di samping para pengusaha. Sehingga para pengusaha tidak lagi amanah. Barang-barang yang sudah jelas-jelas itu barang membahayakan tetap saja dijualnya. Sampai kapanpun yang namanya peredaran narkoba tidak akan pernah selesai jika apa? Jika ya, pusatnya tidak ditindak. Apalagi mereka-mereka yang dapat amanah untuk nahi anil munkar, mereka juga ikut bermain di dalamnya. Nggak akan pernah bisa selesai. Kemaksiatan tidak akan pernah bisa selesai. Kenapa? Jika dilindungi. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka oleh karena itu, hadirin jamaah Jumat yarhamukumullah, jika kita menjadi bagian daripada pengusaha, maka berlakulah amanah. Jangan hanya sekedar ingin mencari keuntungan, karena yang namanya rizki insya Allah sudah tertakar dan rizki itu tidak akan pernah tertukar. Kalaupun kemudian misalkan kita di antara kita ada yang diberikan rizki oleh Allah dengan banyaknya, maka itu belum tentu keberkahan, maka itu belum tentu itu adalah baik menurut pandangan Allah. Yang khawatirnya apa? Yang khawatirnya itu adalah istidraj, itu adalah disungkun kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, hadirin jamaah Jumat yarhamukumullah, di Al-Baqarah 208-nya, udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam secara kafah. Apalagi kalau kemudian waja'a iblis, ya, datang kemudian iblis birria faraqajahu bijanbil ibadah.
Iblis datang dengan membawa bendera ria dan kemudian ditancapkan di samping ahli ibadah, ditancapkan di samping umat ini. Karena hari ini, sekali lagi, hari ini semua kita ingin dipandang baik oleh orang lain, sehingga karena ingin dipandang oleh orang baik oleh orang lain, maka kemudian berwudu pun sekarang ini nggak usah melipatkan tangannya, baju lengannya nggak usah dilipat kalaupun berwudu. Tayamum pun nggak cukup mengusap muka dan tangan, tapi dengan mengusap kaki. Kenapa? Karena ria yang dibuatnya. Umat Islam harus jauh dari politik identitas, tapi mereka sendiri memanfaatkan ajaran agama untuk identitas mereka. Tapi Allah membuka kebohongan mereka, Allah membuka kebobrokan mereka. Tapi anehnya umat ini menjadi bodoh. Kenapa? Karena tadi tekau payah mau amplop bagi-bagi, tekau payah itu, tekau ieu dan lain sebagainya. Bodoh deui, 5 tahun teh katipu deui. Islam dijauhkan dari politik, padahal Islam harus berpolitik, tapi politik yang benar. Bukan politik yang menipu, bukan politik yang membohongi, bukan. Karena umat Islam harus dipimpin oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ria yang ada pada diri kita. Rek ngilu ngaji, mus-mus, bawa HP, selfie heula OTW pengajian. Ker umroh, ker hajian, di mana-mana, hayang penasaran lamun teu dipoto di hareupeun Ka'bah teh. Penasaran lamun teu di-share ka ditu ka dieu teh. Kenapa? Kan rianya itu tadi. Yang terakhir, hadirin jamaah Jumat ya rahimakumullah. Wajah bi fasi ya, faraqajahu bi janbi nasihah. Maka kemudian iblis membawa bendera ketidakdisiplinan. Iblis membawa bendera ingkar yang kemudian ditancapkan di para karyawan, di mana para karyawan kemudian tidak disiplin. Kenapa? Karena tidak memiliki keikhlasan. Seperti yang tadi, poin yang tadi. Aya dunungan, gawe bener, eueuh dunungan teu bener. Padahal kita diwajibkan memiliki sifat ihsan. Kita ini harus menjadi orang yang muhsinin. Anta budallah karena katarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah itu, engkau berbuat itu seolah-olah engkau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah engkau melihat Allah, tapi kalaupun itu tidak, maka kemudian Allah pasti akan melihat kita. Oleh karena itu mudah-mudahan 5 hal yang dibawa oleh iblis itu mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari diri kita sekalian. Ketika kita menjadi orang yang berilmu, maka ilmunya betul-betul diamalkan dengan sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi seorang yang ahli ibadah, tidak memiliki sifat ria, dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita menjadi penguasa, maka laksanakan penguasa itu untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian ketika jadi pengusaha, maka jadilah pengusaha yang amanah. Dan ketika jadi karyawan, jadilah karyawan yang disiplin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari segala macam godaan iblis, dari segala macam godaan setan, dan mudah-mudahan kita sekalian menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepadanya, senantiasa beramal ibadah dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat ya rahimakumullah. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 16 sampai dengan 17 yang menceritakan tentang bagaimana pernyataan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana iblis menyatakan kepada Allah bahwa mereka akan senantiasa menggoda umat manusia sehingga jauh dari jalan yang lurus, jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka akan mendatangi umat manusia itu dari depan,
Mereka akan mendatangi manusia dari belakang, akan mendatangi juga dari sisi kanan, dan mendatanginya juga dari sisi kiri. Maka kemudian ketika dibaca tafsir, salah satu diantaranya yang dijelaskan di tafsir Ibnu Katsir, maka kemudian disebutkan iblis datang dari arah depan, mim baini aidihim, itu agar manusia menjadi ragu akan kehidupan akhirat. Sekali lagi, manusia menjadi ragu akan kehidupan akhirat karena banyak di antara manusia ini yang ragu terhadap kehidupan akhirat. Bahkan sudah pernah ada orang yang menyatakan kehidupan akhirat itu adalah hanya angan-angan belaka, karena yang menyebutkan, yang menyampaikannya pun katanya belum pernah ke sana. Nauzubillah. Itu setan, ya. Kemudian wa min khalfihim, dari arah belakang mereka. Maksudnya apa? Iblis akan menggoda umat manusia ini agar umat manusia ini apa? Cinta kepada dunia. Jadi hubbud dunya wa karahiyatil maut, cinta kepada dunia. Oleh karena itu, hati-hati hadirin jamaah Jumat yarhamukumullah tentang kehidupan dunia. Karena hari ini iblis nampaknya sudah berhasil. Urusan dunia sudah kemudian dibuat kita terbuai dengan urusan itu. Urusan makan, urusan pakaian, urusan hiburan dan lain sebagainya. Bahkan hari ini masjid pun hari ini semakin banyak masjidnya bukan masjid untuk ibadah secara sempurna, tapi masjidnya menjadi masjid wisata. Jadi datang ke masjid rek piknik, datang ke masjid. Ya, hampir di mana-mana. Bangga orang teh boga masjid indah kan gitu. Jauh di jugjug anggang di teang, anu dareukeut ditinggalkeun. Nauzubillahi min dzalik. Tak digoda ku iblis, dan nu penting mah piknik nak, ya, nu penting mah piknik nak kan gitu. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga wa an aimanihim, datang iblis itu dari arah kanan. Ya, dibuat apa? Dibuat urusan agama itu dibuat semakin tidak jelas. Itu iblis. Pengaruh hari ini kan gitu. Omongan-omongan orang itu sudah menjelaskan agama itu, oh, masya Allah kan gitu. Ya. Kasihan kan gitu umat. Ya, cek iya kia cek itu gitu dan lain sebagainya dor darwe kabehanan kan gitu. Nauzubillah min dzalik. Ya, oleh karena itu mari kita bersatu kaum muslimin ini. Ya. Sebab apa? Pasti iblis itu akan berhasil, ya. Kemudian yang terakhir adalah wa'an shimalihim, bahwa iblis itu akan datang dari kiri mereka. Maksudnya apa? Maksudnya manusia itu akan dibuat tertarik dengan urusan kemaksiatan. Kali lagi dengan urusan kemaksiatan. Bahkan nampaknya kita masyarakat kaum muslimin ini melewati bulan Agustus kemarin ini sudah harus semakin banyak istighfar. Sekali lagi semakin banyak istighfar. Kenapa? Karena merayakan Agustusan, bersyukur atas nikmat kemerdekaan itu bukan dirayakan dengan baik. Pantas gitu lamun Agustusan teh ya. Hadir di masjid, aya kajian, taklim, semakin meningkatkan ibadah. Dah ya mah anggar hiburan, panggungna teh, karnapalna teh, leuheung lamun karnapal teh menampilkan sesuatu yang kemudian bisa memberikan pelajaran. Da anggar ieu mah unggal karnapal teh pasti aya bencong, pasti aya banci. Lamun karnapal teh pasti aya mayit tapi poho kana maot kan gitu nya. Aya pocong-pocongan tapi poho kan gitu. Siga ayeuna di alun-alun tingali loba pocong di alun-alun kan gitu. Tapi para rohok kana maot teh. Ya. Da tempo salat mah anger teu sarolat geuningan kan gitu. Nauzubillah. Sekali lagi ya, kembali kepada Al-Qur'an surat Al-Baqarah 208 tadi, udkhulu fis silmi kafa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Mudah-mudahan kita tidak mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita sekalian. Kiranya itu hadirin jamaah Jumat yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sekali lagi apapun yang saya sampaikan ini semata-mata karena memang kekhawatiran tentang situasi dan kondisi hari ini, bahwa kita semakin jauh dari Tuhan, bahwa kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah terbuai dengan bujuk rayu iblis, di mana kita tahu minal jinnati wan nas. Iblis, setan itu terdiri dari jin dan manusia. Maka oleh karena itu hati-hatilah. Kiri kanan kita, teman kita, saudara kita, bisi eta teh setan. Ya, bisi eta teh setan. Ngagoda ka urang sadaya. Hanya kepada Allah jualah kita memohon. Mudah-mudahan segala apa yang sudah kita lakukan semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan jika jadi amal yang makbul, mabruk dan mabrur, dan jika itu salah, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kita sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi azmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana afriq alaina sabra wa sabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum.